Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. AC Monza setidaknya harus kehilangan jasa Andrea Ronacchia untuk waktu yang lama, sebab bek veteran asal Italia itu terkonfirmasi mengalami cedera patah tulang fibula. Seperti diketahui saat AC Monza keok 0-4 dari Napoli akhir pekan lalu 21 Agustus. Ronacchia hanya bertahan di atas lapangan selama 48 menit saja di pertandingan tersebut. Mantan pemain Inter Milan itu tiba-tiba terpeleset jatuh dan posisi jatuhnya tidak sengaja menimpa bagian ankle-nya. Manchester United mengalahkan Liverpool tanpa Cristiano Ronaldo. CR7 baru dimainkan jelang laga berakhir. Ini kian menguatkan fakta bahwa Ronaldo memang tak lagi dibutuhkan oleh Ten Hag dan ada kemungkinan dilepas di sisa bursa transfer ini. Apalagi MU tengah mengupayakan kedatangan dua pemain depan baru, yakni Cody Gakpo dan Anthony. Meski demikian, Ten Hag merasa Ronaldo masih penting untuk MU dan sebisa mungkin akan mengintegrasikannya ke dalam sistem permainan saat ini. Gelandang Real Madrid Luka Modric dan istrinya mengunjungi rumah Sergio Ramos. Hal itu diketahui setelah Sergio Ramos memposting foto bersama Luka Modric melalui Instagram pribadinya Selasa 23 Agustus. Tak hanya Luka Modric, mantan kiper Real Madrid dan rekan setimnya, Keylor Navas juga diundang Sergio Ramos, di mana mereka makan malam bersama. Keylor Navas tidak diikutsertakan saat PSG meraih kemenangan tandang 7-1 atas Lille akhir pekan lalu karena ia menderita cedera punggung. Hal ini membuat negosiasi makin rumit dengan tim Serie A Napoli dan tampaknya tim Italia itu sekarang mempertimbangkan alternatif untuk pemain internasional Costa Rica. Perawatan terus berlanjut untuk pemulihan Navas dan Napoli tampaknya condong ke arah penandatanganan kiper Chelsea yakni Kepa Arrizabalaga. Mariano Diaz sudah bosan tidak memiliki peran utama di Real Madrid dan untuk alasan ini, dia setuju dengan keinginan klub untuk berpisah. Dalam 3 musim terakhir, ia hanya bermain 1161 menit dan percaya bahwa sudah waktunya untuk menemukan klub baru. Sepanjang musim panas ini, ada beberapa klub yang dikaitkan dengannya, seperti Celta Vigo, Getafe, Sevilla, Rayo Vallecano, dan Espanyol. Tetapi tidak satupun dari mereka datang dengan tawaran yang kuat. Akan ada satu lagi Neville di sekitar tim utama FC Inter Miami ke depan. Putra pelatih kepala Phil Neville, Harvey, telah menandatangani kontrak dengan klub Major League Soccer itu hingga 2024 dengan opsi perpanjangan sampai 2025 dan 2026. Harvey Neville menjadi pemain ketiga musim ini yang mendapatkan kontrak di tim utama dari FC Inter Miami, menyusul penandatanganan bek tengah Aimé Mabika dan Noah Elliott. Kiper Juventus, Matteo Perin mengakui dirinya sempat berpikir untuk pensiun. Namun, ia kini menikmati sepak bola lagi berkat pelatih mentalnya. Momen Perin ingin pensiun terjadi saat penjaga gawang berpostur tinggi 188 cm tersebut mengalami cedera bahu tahun 2019. Saya telah menemukan kembali kecintaan saya pada sepak bola dan saya menunjukkannya setiap hari, kata Perin. Juventus dilaporkan telah memutuskan untuk fokus mengontrak Leandro Paredes dari PSG. Mereka juga akan bersaing dengan AS Roma. Giallorossi asuhan Jose Mourinho dikabarkan terus mengawasi situasi tersebut karena mereka juga membutuhkan gelandang yang tepat untuk mengisi lini tengah. Di sisi lain, Nyonya tua juga membutuhkan pilar lini tengah yang cerdas untuk memperkuat barisan Massimiliano Allegri. Antonio Cassano menilai perbedaan nasib Napoli dan Juventus karena kualitas pelatih. Luciano Spalletti dianggap jenius berbeda dengan Massimiliano Allegri. Napoli menumbangkan Verona 5-2 di pekan pembuka, lalu membantai Monza 4-0 di pekan kedua. Di sisi lain, Juventus hanya meraih 1 menang serta imbang. Cassano menyebut Spalletti mampu meracik tim yang tak minim bintang dengan baik, sementara Allegri bikin Juventus yang punya banyak pemain bintang kerap kali tampil ceroboh. Udinese menyelesaikan penandatanganan Hassane Camara dari Watford dengan kontrak hingga 2026, tapi pemain tersebut akan tetap dipinjamkan hingga akhir musim. Udinese dan Watford telah setuju untuk meninggalkan pemain tersebut dengan status pinjaman di Inggris hingga akhir musim saat ini. Keluarga Pozzo memiliki Udinese dan Watford, dan ini adalah transfer kedua yang diselesaikan oleh kedua klub musim panas ini setelah kepindahan Adama Sina ke Dacia Arena dengan kesepakatan permanen 5 juta euro.
Barcelona melawan Manchester City pada laga amal yang diadakan kedua tim untuk memerangi penyakit amyotropik lateral sclerosis atau ALS Rabu 24 Agustus di Stadion Camp Nou. Laga yang dihadiri 91.000 penonton tersebut berjalan tuntas 3-3. Gol-gol Barcelona dicetak Pierre-Emerick Aubameyang, Frenkie de Jong, dan Memphis Depay. Sementara gol-gol Manchester City dicetak Julian Alvarez, Palmer, dan Riyad Mahrez. Klub asal Spanyol Barcelona merilis jersey ketiga untuk musim 2022-2023. Jersey ketiga Barcelona berwarna putih dengan salib warna merah dan biru. Salib warna merah dan biru melambangkan penghargaan Creu de Sant Jordi yang diperoleh Barcelona pada 30 tahun yang lalu. Jersey itu sendiri telah dipakai di laga amal melawan Manchester City. Menurut laporan David Ornstein via The Athletic, Newcastle telah mencapai kesepakatan dengan semua pihak untuk transfer Alexander Isak dari Sociedad. Kabarnya, nilai transfer ini mencapai 60 juta pounds atau 1 triliun rupiah, angka yang cukup besar untuk striker 22 tahun itu. Angka 60 juta pounds tersebut sekaligus bakal memecahkan rekor transfer klub. Artinya, Isak bakal jadi pembelian termahal Newcastle sepanjang sejarah. Menurut laporan pakar Fabrizio Romano, Barcelona dan Lecce telah mencapai kesepakatan untuk transfer bek Samuel Umtiti dengan status pinjaman. Bek tengah Prancis yang akan bergabung dengan klub kecil Serie A dengan kontrak sementara hingga Juni 2023. Dia akan melakukan perjalanan ke Italia minggu ini untuk menyelesaikan tes medisnya sebelum diumumkan secara resmi. Baru-baru ini beredar kabar jika kiper Eintracht Frankfurt Kevin Trapp akan pindah ke Manchester United. Trapp diplot sebagai cadangan kiper utama MU yakni David De Gea. Trapp pun langsung mengomentari rumor tersebut di sela-sela acara Sport Bild Award. Trapp enggan memberikan banyak komentar terkait kabar ketertarikan Manchester United. Meski demikian, kiper 32 tahun itu mengaku senang dikaitkan dengan klub sekelas United. Nicolas Pepe segera berseragam Nice. Arsenal dikabarkan telah menjalin kesepakatan dengan klub Prancis itu untuk meminjamkan Pepe hingga akhir musim 2022-2023. Di dalam klausul transfer ini, Nice tidak memiliki opsi membeli Pepe secara permanen. Disebutkan pula, kedua klub patungan untuk membayarkan gajinya yang mencapai 130.000 pounds atau 2,4 miliar rupiah sepekan. Bek Manchester United, Eric Bailly resmi bergabung dengan Marseille pada bursa transfer musim panas ini dengan status pinjaman. Dikutip dari Sky Sport, Kamis 25 Agustus, Marseille dikabarkan siap memenuhi seluruh gaji dari Eric Bailly selama masa peminjaman berlangsung. Marseille juga memiliki kewajiban untuk menebus pemain berusia 28 tahun itu secara permanen dengan biaya 6 juta euro atau sekitar 88 miliar rupiah jika beberapa syarat terpenuhi. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Christian Pulisic bukan isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan diam-diam mendekati Chelsea untuk transfer sang penyerang. Laporan dari Sunday World mengklaim bahwa MU sudah memulai proses negosiasi dengan Chelsea. Namun, mereka belum mencapai kata sepakat dengan tim asal London Barat itu. Hal ini disebabkan MU hanya mau meminjam Pulisic selama 1 musim saja. Manchester City menghadapi Chelsea dalam babak ketiga Piala Liga Inggris setelah hasil undian babak ini diumumkan Rabu 24 Agustus waktu setempat. Itu tak lama setelah 4 laga berakhir, babak kedua kompetisi tersebut berakhir. Sementara Manchester United akan ditantang Aston Villa, Liverpool dijajal Derby County, sedangkan pemuncak klasemen sementara EPL, Arsenal akan menghadapi Brighton dalam babak 32 besar. Pertandingan babak 32 besar itu akan diadakan pada 8, 9, dan 10 November. West Ham United telah mengajukan tawaran sebesar 42 juta pounds untuk merekrut pemain Lyon, Lucas Paqueta. Dikutip dari Sky Sport, Kamis, agen Paqueta dilaporkan telah berada di London untuk melakukan negosiasi dengan West Ham dalam upaya untuk merampungkan kepindahan pemain asal Brasil tersebut sebelum penutupan jendela transfer. Akan tetapi, tawaran tersebut dikabarkan telah ditolak oleh Lyon. Juventus makin dekat untuk mendatangkan penyerang Marseille Arkadiusz Milik. Menurut laporan Football Italia, kedua belah pihak diketahui sudah mencapai kesepakatan personal. Milik nantinya akan bergabung dengan Juventus sebagai pinjaman selama 1 musim. Di akhir masa peminjaman, Juventus bisa mempermanenkan pemain berpaspor Polandia ini dengan membayar sekitar 8 juta euro atau 118 miliar rupiah kepada Marseille.
Mantan pelatih yang pernah sukses menukangi AC Milan, Arrigo Sacchi akan menerima penghargaan Presiden UEFA pada undian penyisihan grup Liga Champions Kamis 28 Agustus. Presiden UEFA Alexander Severin memuji Sacchi yang akan mengikuti jejak penerima Italia sebelumnya, Paolo Maldini, Gianni Rivera, dan Francesco Totti atas inovasi taktis tanpa akhir yang membentuk kembali sepak bola. UEFA membagi pot drawing Liga Champions menjadi 4 bagian. Pot pertama dihuni oleh juara bertahan Real Madrid dan juara Liga Eropa Eintracht Frankfurt, ditambah kampion dari 6 kompetisi domestik Eropa teratas. Kemudian di pot kedua juga dihuni tim papan atas yang memiliki perhitungan penampilan selama ini. Begitupun dengan pot 3 dan 4 yang dihuni oleh tim-tim berdasarkan hitungan performa di kompetisi antar klub Eropa. Drawing sendiri akan dilakukan Kamis 25 Agustus mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di Istanbul, Turki. Mesin gol Manchester City, Erling Haaland, mengaku bahwa ia mengidolakan Karim Benzema. Bahkan, lelaki Norwegia itu ingin memiliki karir yang sama persis dengan ujung tombak Real Madrid tersebut. Ia memaparkan bahwa bergabung dengan City bisa membuatnya banyak belajar dan berkembang. PSM Makassar takluk 2-5 dari Kuala Lumpur City pada laga final Piala AFC 2022 zona ASEAN di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 24 Agustus. Pada kesempatan ini, PSM sudah tertinggal 0-2 pada babak pertama melalui gol Romel Morales dan Jordan Minta. Kuala Lumpur City memimpin 3-0 pada awal paruh kedua via gol penalti Paulo Josue. PSM memperkecil skor lewat gol Yakob Sayuri dan Akbar Tanjung. Gol kedua Paulo Josue dan eksekusi penalti Hadin Hamzah lalu memastikan kemenangan Kuala Lumpur City 5-2. Atas hasil ini, Kuala Lumpur City FC menjadi wakil ASEAN di Interzona dan sudah ditunggu klub India ITK Mohun Bagan. Berbarengan dengan kabar ini, bus supporter PSM dilaporkan mendapatkan serangan dari fans tuan rumah. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!